Perkenalkan, nama saya Cindy Kurina Olga, nomor BP 0147. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian proses mencari, menemukan, mengajak, juga menetapkan sejumlah orang, baik dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan spesifikasi atau karakteristik khusus yang dibutuhkan perusahaan atau sebuah organisasi tersebut. Tujuan rekrutmen yaitu untuk menemukan karyawan yang tepat untuk mengisi posisi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode rekrutmen. Metode rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu metode rekrutmen dari dalam atau rekrutmen internal dan metode rekrutmen dari luar atau rekrutmen eksternal. Metode rekrutmen dari dalam atau rekrutmen internal meliputi penempatan kerja, inventaris keahlian, penawaran pekerjaan, rekomendasi karyawan. Metode rekrutmen dari luar atau rekrutmen eksternal meliputi institusi pendidikan, iklan atau media, agen pemerintah, dan swasta. Yang selanjutnya, prosedur rekrutmen. Menurut Niti Semito, tahun 1996 menjelaskan prosedur penerimaan tenaga kerja melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan surat lamaran yang disertai dengan lampiran persyaratan yang dibutuhkan. Yang kedua, setelah lamaran diajukan, maka diberikan tanda bahwa lamarannya sudah terdaftar oleh petugas yang berwenang pada instansi tersebut. Yang ketiga, pada saat ujian diadakan, adapun metodenya yang berupa pertama, menjawab soal dengan uraian esai, yang kedua, checkpoint, yang ketiga, metode wawancara, yang keempat, penerimaan calon pegawai atau bagi yang lulus, yang terakhir, status pegawai percobaan atau magang. Pengertian seleksi yaitu serangkaian proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk memilih satu dari beberapa kandidat guna menemukan yang paling sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. Tujuan seleksi yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan penempatan pelamaran sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya, proses seleksi. Mengumumkan lowongan, meninjau data pelamaran dan melakukan screening awal. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, melakukan seleksi akhir. Dan yang terakhir, medical check up. Tahapan seleksi: pengumpulan informasi, prediksi, pembuat keputusan, pasokan informasi. Pengertian penempatan yaitu tahap akhir dari proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Setelah calon karyawan lolos berbagai tahapan seleksi, mereka kemudian ditempatkan pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya di dalam perusahaan. Penempatan karyawan dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, promosi. Sebuah promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab dana, atau tingkatan status keorganisasiannya. Yang kedua, mutasi. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer. Mutasi atas dasar prinsip the right man in the right job. Mutasi sebagai tindakan yang meningkatkan moral kerja. Mutasi sebagai media kompetisi yang rasional. Yang terakhir, demosi. Penugasan kembali dari seorang karyawan ke posisi pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji atau upah yang lebih kecil, serta kualifikasi keterampilan dan tanggung jawab yang lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan: yang pertama, pertumbuhan perusahaan; yang kedua, reorganisasi; yang ketiga, kecenderungan ekonomi umum; dan yang keempat, RTC. Kesimpulannya, hubungan antara rekrutmen, seleksi, dan penempatan rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Dan seleksi adalah teknik pemilihan anggota baru dari kandidat yang tersedia. Dan penempatan merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak.